Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang identifikasi bahaya dalam uh, kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama yaitu pengertian dari bahaya itu sendiri. Bahaya merupakan sesuatu yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, bahkan dapat mengakibatkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Kemudian untuk identifikasi bahaya sendiri, yaitu sebuah upaya sistem untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas organisasi. Identifikasi bahaya merupakan landasan dari manajemen risiko. Tanpa melakukan identifikasi bahaya, tidak mungkin melakukan pengelolaan risiko yang baik. Identifikasi bahaya merupakan suatu proses yang dapat dilakukan untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja. Langkah pertama untuk menghilangkan atau mengendalikan bahaya adalah dengan mengidentifikasi atau mengenali kehadiran bahaya di tempat kerja. Pengelompokan bahaya-bahaya berdasarkan kategori-kategori umum yang ada. Yang pertama itu ada potensi bahaya dari bahan-bahan berbahaya. Yang kedua, potensi bahaya udara bertekanan, potensi bahaya udara panas, potensi bahaya kelistrikan. Selanjutnya ada potensi bahaya mekanik, potensi bahaya gravitasi dan akselerasi, kemudian potensi bahaya radiasi, potensi bahaya mikrobiologi, potensi bahaya kebisingan dan vibrasi, potensi bahaya ergonomi, dan yang terakhir bahaya lingkungan kerja. Berikut teknik atau metode untuk mengidentifikasi bahaya. Yang pertama ada what if atau checklist, yang kedua ada HAZOP, yang ketiga ada HIRA, dan yang keempat ada HACCP. Untuk metode yang pertama yaitu what if. Dalam metode ini setiap proses dipelajari melalui pendekatan brainstorming untuk memformasikan setiap pernyataan meliputi kejadian yang akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Masing-masing pertanyaan dibagi ke dalam tahapan operasi, teknik, pemeliharaan, dan inspeksi. Setiap pertanyaan tersebut mempertimbangkan skenario terjadinya sebuah insiden, identifikasi konsekuensi, penilaian kualitatif untuk menentukan tingkat keparahan konsekuensi, kemudian dari semua risiko yang ada, dan pembuatan rekomendasi untuk mengurangi bahaya. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya potensi dari setiap tahapan proses. Metode ini akan efektif apabila dilakukan oleh orang atau tim yang berpengalaman untuk evaluasi satu proses. Yang kedua, metode HAZOP atau Hazard and Operability Study. Digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dari proses operasional yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi dan keselamatan kerja. HAZOP merupakan metode identifikasi risiko yang berfokus pada analisis terstruktur mengenai operasi yang berlangsung. Dengan menggunakan metode ini, kita harus mempelajari setiap tahapan proses untuk mengidentifikasi semua penyimpangan dari kondisi operasi yang normal, mendeskripsikan bagaimana bisa terjadi dan menentukan perbaikan dari penyimpangan yang ada. Yang ketiga ada metode HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment. HIRA merupakan suatu metode dan yang memiliki prosedur pengidentifikasian bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin di dalam perusahaan. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut. Yang keempat, metode HACCP, proses terstruktur untuk mengidentifikasi hazard dan menerapkan pengendalian atas hazard tersebut dibagi
di bagian yang relevan dalam suatu proses untuk menjaga kehandalan dan keamanan suatu produk. AACCP dilakukan dengan melakukan analisis terhadap diagram alur atau diagram proses dari suatu proses dan mengidentifikasi hazard yang dapat mempengaruhi kualitas, keamanan, atau kehandalan proses tersebut. Berikut proses identifikasi bahaya. Yang pertama, dengan list objek yang ada, mesin, peralatan kerja, bahan, sistem kerja, pekerja di tempat kerja. Yang kedua, dengan memeriksa periksa kondisi awal dan kontrol semua objek yang ada di tempat kerja. Kumpulkan info awal, tanyakan kepada operator tentang kekurangan dan catatan kecelakaan dari objek. Yang keempat, review, yaitu review potensi bahaya objek berdasarkan kategori dari potensi bahaya. Yang kelima, catat semua informasi potensi bahaya dari objek yang ada di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah analisa. Gunakan daftar potensi bahaya yang teridentifikasi untuk menganalisa risikonya. Selanjutnya tentang risiko, pengertian risiko. Risiko merupakan satu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Sedangkan tingkat risiko merupakan perkalian antara tingkat kekerapan atau probability dan juga keparahan severity dari suatu kejadian yang menyebabkan kerugian, kecelakaan, atau cedera dan sakit yang mungkin timbul dari pemaparan suatu bahaya di tempat kerja. Untuk pengendalian risiko sendiri merupakan sebuah proses untuk menentukan pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Penilaian risiko adalah proses evaluasi risiko-risiko yang diakibatkan adanya bahaya-bahaya dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang dimiliki dan menentukan apakah risikonya dapat diterima atau tidak. Berikut beberapa risiko terburuk yang mungkin terjadi di tempat kerja. Yang pertama ada cedera atau injury. Seperti jari terputus, seorang meninggal dunia akibat kecelakaan atau keracunan, tidak mampu bekerja untuk beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan, serta cedera lain-lainnya. Yang kedua ada sakit atau illness, yaitu gangguan fungsi paru secara permanen, atau sakit kepala, muntah-muntah karena keracunan, stres, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kerusakan atau damage, seperti apakah terjadi peledakan, kebakaran, pelepasan racun bahan-bahan kimia, mesin-mesin yang ada di sana tidak dapat beroperasi lagi, dan juga lain sebagainya. Yang keempat, tentang biaya atau cost, seperti pabrik tidak bisa berproduksi lagi, banyak kehilangan pekerja yang terampil, biaya perawatan kesehatan, image pabrik, dan lain-lain. Yang kelima, tentang keselamatan umum, yaitu apakah pelanggan menderita kerugian, apakah ada orang lain yang terkena dampaknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamal. Nah, yang selanjutnya ada proses penilaian risiko. Yang pertama ini ada penilaian risiko, yaitu isinya keseluruhan proses identifikasi bahaya, analisis risiko, dan juga evaluasi risiko. Lalu ada identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya ini yaitu proses menemukan, membuat daftar, dan mengkarakterisasi bahaya. Lalu ada analisis risiko, yaitu proses untuk memahami sifat bahaya dan menentukan tingkat risiko. Lalu selanjutnya ada evaluasi risiko. Ini proses membandingkan perkiraan risiko dengan kriteria risiko yang diberikan untuk menentukan signifikansi risiko. Lalu yang terakhir ada pengendalian risiko, yaitu tindakan yang menerapkan keputusan evaluasi risiko.
Nah, selanjutnya ini ada contoh untuk mengidentifikasi bahaya, yaitu menggunakan metode HIRA-DC. HIRA-DC ini singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya terlebih dahulu, lalu menganalisis risiko yang terjadi, lalu pengendalian risiko tersebut. Nah, contohnya di sini ada identifikasi bahaya dalam mempersiapkan material aluminium, yaitu misalkan di sini ada tangan terjepit, identifikasi bahayanya. Lalu menganalisis risikonya yaitu akan terjadi cedera tangan. Lalu dilakukan penilaian risiko, yaitu tingkat risikonya bisa tolerable, moderate, dan juga ada substansial. Bahaya tangan terjepit tadi, lalu dicari pengendalian risikonya, yaitu misalkan dengan penggunaan sarung tangan. Lalu ada juga pengendalian tambahannya, itu memasang simbol-simbol tanda bahaya. Contoh lain yaitu di sini pada aktivitas cutting. Identifikasi potensi bahayanya itu terkena mata gergaji. Konsekuensi atau risikonya luka pada tangan. Lalu pengendalian risikonya memberikan induksi. Nah, yang selanjutnya ada MSDS atau Material Safety Data Sheet. Ya, ini MSDS atau disebut lembar data keselamatan bahan atau LDKB, yaitu dokumen yang berisi informasi mengenai potensi bahaya, mengenai kesehatan, kebakaran, aktivitas dan lingkungan, dan cara bekerja yang aman dengan produk kimia khususnya. Ini merupakan titik awal yang penting untuk pengembangan program keselamatan dan kesehatan yang lengkap. MSDS ini berisi informasi tentang penggunaan, penyimpanan, penanganan, dan prosedur darurat, semua yang terkait dengan material. Nah, fungsi MSDS yaitu antara lain untuk mengetahui potensi bahan kimia, yaitu bahayanya, lalu dan lain-lain. Menerapkan teknologi pengendalian dalam melindungi pekerja, lalu mengembangkan rencana pengelolaan bahan kimia di tempat kerja, dan merencanakan pelatihan pada pekerja yang langsung kontak dengan B3. Nah, isi dari MSDS ini yaitu ada identitas, bahan dan nama perusahaan, komposisi bahan, identifikasi bahaya, tindakan P3K, ada tindakan untuk penanggulangan kebakaran, lalu ada tindakan mengatasi tumpahan dan kebocoran, lalu ada penyimpanan dan penanganan bahan juga dijelaskan di dalam MSDS. Lalu selanjutnya ada pengendalian pemajangan alat dan APD. Lalu dijelaskan juga sifat-sifat fisika dan kimia pada bahan tersebut. Lalu ada stabilitas dan reaktivitas bahan. Lalu ada informasi toksikologi, informasi ekologi, lalu ada tentang pembuangan limbah, pengangkutan bahan, informasi peraturan perundangan yang berlaku, dan juga yang terakhir ada informasi lain. Nah, ini ada contoh MSDS, yaitu nama produknya yaitu pupuk urea. Urea ya. Sesuai dari isi dari sebuah MSDS tadi ada komposisi bahan, yaitu membahas tentang komposisi apa saja yang terkandung dalam bahan tersebut. Lalu ada identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya ini mengidentifikasi bahaya-bahaya apa saja yang bisa ditimbulkan oleh bahan ini. Lalu ada tindakan P3K, ini untuk jika terjadi instruksi pertolongan pertama sesuai dengan rute, sesuai dengan kejadian yang terjadi.
Lalu ada tindakan penanggulangan kebakaran dan peledakan. Pada produk ini kebetulan sulit untuk terbakar, jadi tidak ada penanggulangannya. Lalu ada tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan. Lalu dijelaskan juga tentang penyimpanan, juga penanganan bahan ini. Kebetulan di dalam prosedur penanganan ini tidak ada untuk bahan ini. Lalu ada pengendalian pemaparan dan alat pelindungan diri. Di sini dijelaskan alat pelindung diri apa saja yang harus dipakai untuk pengendalian bahan ini. Lalu ada sifat-sifat fisika dan kimia dari bahan ini. Lalu stabilitas dan reaktivitas bahan. Pada bagian 11 ada informasi toksikologi atau kandungan racun dalam bahan ini. Ada juga informasi ekologinya. Lalu tentang pembuangan limbah dijelaskan juga di situ. Lalu ada informasi untuk pengangkutan bahan, informasi perundang-undangan atau regulasinya, dan yang terakhir ada informasi lain yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.